Hai Virgo, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Let Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Tapi seharusnya saya bikin bacaan untuk zodiak lain loh hari ini. Karena masih ada PR untuk bikin dua zodiak lagi, yaitu Aquarius dan Pisces, untuk bacaan cinta. Tapi gitu, moodnya lagi ya gitu. Moodnya lagi nggak ada di situ ya. Saya akhirnya memutuskan untuk bikin buat Virgo. Lucu ya? Enggak lah, pasti diprotes lagi nih, Virgo mulu, Virgo mulu. Nggak apa-apa deh. Ini gara-gara tadi saya lihat ada di TikTok yang bilang tentang overthinking gitu. Nah, si Virgo kan overthinking ya. Iya dah, kalian saya Virgo it's overthinking. Emang sudah dari sananya. Nah, menurut orang tersebut, overthinking itu adalah keadaan dimana kita terlalu mikirin kayak pendapat orang lain kepada kita gitu. Nah, di umur 18 tahun biasanya itu yang overthinking yang seperti itu. Gimana pendapat orang lain tentang diri kita gitu. Dan di usia 40 tahun biasanya orang sudah tidak peduli lagi sama omongan orang. Jadinya overthinkingnya kayak teralihkan gitu. Nah, di usia 60 tahun dan baru kita nyadar bahwa ternyata orang-orang tuh nggak ada yang mikirin kita. Jadi sebenarnya peduli amat sama pikiran orang. Itu kata si TikTok itu. Nah, kalau menurut saya bukan gitu aja sih overthinkingnya si Virgo, iya nggak? Overthinkingnya Virgo itu dalam segala hal gitu, bukan tentang apa kata orang tentang kita aja, tapi kita mikirin banyak hal di kepala kita sampai amburadul nggak keruan. Oke, that's why saya bikin video ini untuk menjawab pertanyaan saya sebagai Virgo tentang apa sih yang akan terjadi bulan Juli, sorry. Apa sih yang akan terjadi bulan Juli akhir. Jadi bacaan untuk akhir Juli gitu, menuju Agustus. Karena kan Agustus akhir tuh udah bulannya Virgo ya. Masa gini-gini aja gitu kan. Oke. So untuk kalian yang nggak suka lihat saya ngobrol terlalu banyak sama Virgo, skip aja. Cari aja video lain yang kagak pakai ngobrol. Tapi kalau kalian suka ngelihat saya ngobrol sama kalian, dan bolehlah diterusin. Oke. Saya pakai kartu ini dulu. Ini adalah terbalik. Fairy Tarot Deck. Iya, tuh dia, udah ada dua. Oke, what's going on? Tiga. Akhir Juli menuju Agustus nih. Ada King of Winter, knowledgeable, experienced, fair-minded, unemotional. Get advice from someone professional and objective, public speaking, unemotional relationship. Lagi flat. Virgonya akhir Juli menuju ke Agustus tuh flat gitu, unemotional. Itu terjadi nggak minggu depan ya, masih minggu depannya lagi sih sebenarnya ya. Pokoknya minggu terakhir Agustus, minggu terakhir Juli sampai menuju ke Agustus ya. Oke, ya. Saya janjian sama Virgo, si Anita yang punya Bali Trop. Itu dia bilang iya, lagi OTW menuju tempat ketemuan, asik. Oke. Aduh, bunyinya tuh nggak pernah bisa diem kalau nggak didiemin. Oke, sip. Ya, so secara emosi Virgonya flat ya. Secara emosi Virgonya flat aja rasanya, kayak unemotional gimana sih? Ya, mungkin overthinkingnya itu lagi nggak bicara gitu. Tapi ini kayaknya berlaku untuk yang umurnya udah deket sama saya sih, kayak
40-an gitu emang lagi kayak gitu ya. Tapi kalau kalian yang umurnya 40-an tapi masih mikirin apa kata orang, ya berarti nggak CS lah kita. Oke, saya mau lihat ini buat tanggal berapa sampai tanggal berapa ya. Sebentar. Mana tuh penanggalan? Di sini kah? Dah. Ruwet. Di sini. Oke, saya lihat ini tanggal berapa. Oke. Sorry, saya ralat lagi. Berarti ini untuk minggu depan. Ya, bacaannya untuk minggu depan. Apa yang terjadi adalah flat perasaannya si Virgo, secara emosi flat, unemotional gitu. Tapi memang disuruhnya kalau memang butuh advice, butuh saran dari orang, masukan, monggo ditanyain aja. Tapi syaratnya orang tersebut tuh harus expert gitu, bukan sembarang. Lagian ngapain kita ngomong sama sembarang orang, ya kan? Dapat pencerahan enggak, yang ada mungkin malah tambah kesel ya. So get advice kalau memang diperlukan. Tapi memang minggu depan kayak perasaan lagi flat gitu. Oke, never mind. Tapi ada the word loh. Katanya sih kalau the word itu berarti sebuah kesuksesan gitu. Aminin ya. A brilliant success, the freedom to go in any direction, a journey is now complete. Katanya journey-nya complete. Waduh. Hopefully ya. Ya, I thank God kalau memang journey-nya complete seminggu depan. Journey kalian mau dibawa kemana Virgo? Nah, itu akan komplit katanya. So, apapun yang kalian lagi perjuangkan, oke, itu akan komplit di minggu depan. Saya tahu perjuangan saya apa, tapi saya tidak tahu perjuangan kalian apa. Kan kita ngelihatnya cuma satu arah doang ya kan. Tapi kalau minggu depan itu komplit, sukses gitu ya, amin lah ya, amin. Ini boleh dihubungkan dengan apa aja, karena masing-masing kita punya masalah masing-masing, punya perjuangan masing-masing, punya beban masing-masing tentu saja. Oke. So, ada Ace of Spring, energi api. Yang tadi tuh, yang ini kan energi udara ya. Yang ini energi api. So, energi kita sendiri, Virgo, tanah tuh lagi nggak ada nih minggu depan. Di bacaan yang ini, oke? Tentu saja kan nggak resonate buat semua, cuma banyak Virgo yang nonton bilang bacaan Virgonya Mbak Lucy selalu resonate sama Virgo gitu. Ya bagus lah kayak gitu, mungkin karena energi kita similar aja gitu, walaupun ceritanya beda-beda gitu kan. Oke. Ace of Spring ini bicara tentang it's time to take action, be fearless and happy, pursue your most treasured dream, amazing career opportunity. Yang lagi nunggu karir ya, cerita tentang pekerjaan atau professional life kalian, katanya minggu depan tuh ada harapan, ada hal yang bisa kalian lakukan, ada opportunity juga, ada kesempatan dalam hal itu, dalam hal karir, keuangan, dan bisnis. So it's good. Minggu depan hopefully saya akan berada di Jakarta. Nggak ada hubungannya dengan karir kerjaan sih sebenarnya. Tapi ya nggak tahu juga ya kalau dibilangnya kayak gini. Oke, kita lihat aja apakah resonate atau tidak. Ini hari Jumat ya, my dear. So Jumat depan saya akan catat video ini sebagai coba kita lihat di perjalanan minggu depan ya, Virgo, resonate atau enggak. Kalian boleh ngasih taunya nggak sekarang, karena ini kan buat minggu depan gitu. Kalau ada yang ngomong di bawah resonate Mbak Lucy, ya berarti ya bukan buat minggu depan dong kalau resonate ya kan. Berarti udah kejadian. Sedangkan bacaan kali ini saya maksudkan untuk benar-benar loh, saya fokuskan ini untuk minggu depan gitu. Saya sampai tidak bikin bacaan yang lain kecuali satu ini aja, Virgo. Satu ini aja yang saya akan upload juga saat ini juga setelah selesai. Saya edit sebentar, setelah itu benar-benar saya upload lagi hari ini juga gitu, Virgo. Seriously, nggak tahu, lagi pengen begitu aja. Gara-gara saya udah berusaha cari inspirasi buat bikin bacaan yang lain, nggak dapet. Moodnya lagi nggak dapet aja untuk melakukan hal lain selain apa ya, mungkin gara-gara overthinking juga ya, overthinking tentang minggu depan tuh apa yang akan terjadi sih gitu kan. Saya balik sebentar ke Jakarta tuh
what will happen gitu, apa yang akan terjadi gitu kan. Apakah dan saya harus kembali lagi ke Bali? Tadinya berpikir bahwa cuma beberapa hari doang di Jakarta, tapi kayaknya saya molor juga nih, kayak mungkin 1 minggu di Jakarta and then baru balik lagi ke Bali atau gimana, nggak tahu deh, nanti kita lihat aja. Makanya ya diulang ya Virgo ya. Oke, kalau kalian nggak suka ngelihat saya ngobrol terlalu lama nggak apa-apa, skip aja, pindah ke channel yang lain. Yang penting saya mau bikin ini sebagai pengingat buat Virgo, karena saya Virgo dan termasuk gitu, termasuk dalam hal ini gitu. Boleh dong sekali-sekali pembaca tarot, karena gini my dear Virgo, saya sendiri nggak bisa fokus untuk membacakan untuk diri saya sendiri. Seperti misalnya dokter kan perlu dokter lain untuk mendiagnosa gitu. Sama, saya juga perlu orang lain untuk membacakan untuk saya. Sedangkan saya tidak ke pembaca tarot yang lain juga gitu. Jadi ya sudah, ini aja yang saya buat untuk kalian. Tapi saya masukin energi saya ke situ supaya saya juga bisa lihat apakah ini akan terjadi seperti kartunya atau tidak. So diulang, flat ya, unemotional, jadi flat aja, nggak ada emosi secara emosi. Tapi ada the word, ada kesuksesan katanya, dan apa yang menjadi goalnya itu akan tercapai di minggu depan. Oke, amin. Oke, dan yang satu lagi ada opportunity di bidang karir. So, karir, keuangan, dan bisnis ada opportunity, ada kesempatan. Kesempatannya dalam bentuk apa ya, kita lihat lagi nanti ya. So, 3 hal itu. Oke, fine. Sekarang saya bukain tarotnya. Seriously, kalau kalian melihat tuh di situ sudah setumpuk. Jadi emang sebenarnya harusnya saya bikin readingan buat yang lain gitu. Tapi nggak kejadian. Nggak kejadian. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Wah, why, Hermit terbalik. No, tunggu sebentar ya, tunggu sebentar. Why? Oh, oke. Katanya gini, cobalah baca kartunya hari ini tidak terbalik. Cobalah seperti itu katanya. Oke, ikutin aja boleh? Ikutin aja. Oke, fine. Tidak terbalik ya. Berapa? 7. Oke, 7. Tidak terbalik 7 katanya. Lucky number 7. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada terbalik kan? 6, 7. Dengerin ya Virgo. Dengerin Virgo. Catat kalau perlu. Kita lihat minggu depan. 7 of Wand. Ini berarti kalian punya struggle, perjuangan ya, struggling about something, benar-benar memperjuangkan sesuatu. Tapi ini lebih kepada memperjuangkan itu atau berperangnya itu dengan diri sendiri gitu. Jadi ya bolehlah dibilang si overthinking tadi itu lagi datang gitu. Ya kalau kalian tahu memang itu bagian dari overthinkingnya si Virgo, dan pada saat ada pikiran macam-macam yang menghalangi langkah kalian untuk mendapatkan apa yang kalian ingin dapatkan, ya langsung berubah pikiran aja, kayak mikir no, ini just overthinking, ini cuma sekedar pikiran aja, jadi nggak usah terlalu berburuk sangka, seuzon, atau memiliki prasangka-prasangka yang bakalan menghentikan langkahmu gitu loh Virgo. It happened to me tadi pagi, makanya saya bilang saya nggak dong banget hari ini, nggak connect banget untuk bikin video, padahal udah dendong, udah dandan gitu kan, padahal udah dandan, terus tiba-tiba moodnya hilang untuk bikin readingan gitu. Kecuali Virgo, saya masih tetap bikin seperti yang tadi saya bilang, saya masih tetap bikin karena pengen tahu what's going on minggu depan gitu. So untuk kalian juga ini ya. So kalau kalian tiba-tiba menemukan kayak gitu ya, overthinking itu ya,
Kayak tadi pagi saya memikirkan sesuatu tuh saya jawab sendiri kayak, ah nggak boleh berprasangka macam-macam, sudahlah jalanin aja apa yang harus dijalanin, nggak boleh mikir yang aneh-aneh. Udah, ini peperangan dengan diri sendiri gitu. Jadi kalau kita bisa memenangkan peperangan dengan diri sendiri, ya udah kita akan mendapatkan hasilnya. Kesuksesan ini ya, kesuksesan yang ada di kartu sebelumnya. Oke. Karena katanya peperangan dengan diri sendiri itu jauh lebih susah dibandingkan berperang dengan orang lain gitu. Kalau dengan orang lain kita punya mungkin strateginya ya, kita tahu orang itu kayak gimana, terus kita bisa melawan itu. Tapi dengan diri sendiri, nah itu yang susah. So kalau Virgonya overthinking ya dan berperang dengan diri sendiri, ya udah menangkan pertempuran itu. Oke, so jangan jadi ini nih Seven of Wands ya. Kayak kalian gini loh, lihat deh, apakah ada orang lain di sini selain diri kalian sendiri? Nggak ada tuh. Saya selalu melihat Seven of Wands ini sebagai peperangan dengan diri sendiri gitu. So oke, dari sekarang untuk minggu depan ya, menangkan pertempuran dengan diri sendiri. Pertempuran yang gimana? Pertempuran yang negatif-negatif ada di kepala tuh wus disuruh pergi aja. So stay positif gitu. Gampang? Enggak. Enggak gampang, tapi udahlah ya, jalanin aja. Oke. Terus ada Five of Cups ya. Tentu saja beberapa hal tidak kesampaian untuk kalian Virgo. Tidak semua hal kesampaian oleh si Virgo, iya. Tapi nggak usah fokus dengan yang tidak kesampaian itu, fokus dengan yang kalian punya. Oke. Good advice juga untuk diri sendiri ya. Nggak usah mikirin yang nggak dapet, karena beberapa hal kemarin udah kayak di ujung banget, kayak udah ini nih tinggal melangkah sedikit aja victory gitu, kemenangan, tapi enggak, ternyata sedih banget. Ya udah, itu berarti ini nih ya, Five of Cups 3 yang terbalik ya, tapi masih ada 2, berarti masih ada opportunity, masih ada kesampaian tuh kan, masih ada kesampaian, masih ada kesempatan. Saya jadi ini goosebump kalau udah kayak gini ya. Oke, fine, it will happen ya, berarti masih ada opportunity, masih ada kesempatan. Oke, masih ada the word ya udah, yang nggak kesampaian untuk kalian juga Virgo, yang nggak kesampaian biarin aja, lupain aja. Oke, berarti itu memang bukan untuk kalian. Four of Pentacles, diingetin lagi juga untuk Virgo untuk bukan tidak sayang dengan apa yang kalian punya, bukan, tapi semakin kalian ngerasa ini punya saya tidak mau berbagi dengan orang lain, nah semakin kalian akan kehilangan itu gitu. Jadi kalau udah biarin aja, kalau memang milik ya nanti akan kembali kepada kalian. Kalau memang bukan milik, mau dikekepin kayak gimana ya tetap aja nanti tidak akan buat kalian. Oke, so Four of Pentacles bicara tentang banyak hal yang kalian punya, segitunya kalian kekepin, tapi kalau itu terhilang berarti memang itu harus hilang. Secara semesta tuh sangat adil ngaturnya gitu. Oke? Lanjut, The Hermit. The Hermit kita ya Virgo ya, tuh kan emang hari ini memang dimaksudkan untuk Virgo, dan The Hermit memang muncul di bacaan ini. So don't worry, be happy my dear Virgo. Minggu depan ada pencerahan, apapun itu. Darling, sekecil apapun pencerahannya, sekecil apapun resultnya, itu tetap sebuah kemajuan loh, ya kan, sebuah kemajuan. So kita aminin aja. Ya tentu saja semua orang pengennya yang gede, yang besar, yang wow gitu kan. Tapi kalau dapetnya yang kecil terus kita nggak thank God gitu, kita nggak bersyukur gitu, tetap dong harus bersyukur. Jadi apapun pencerahan yang kalian dapat minggu depan, ya itu adalah harinya Virgo, miliknya Virgo, momennya Virgo untuk mendapatkan itu. Oke, thank God this. Ini menyenangkan sebenarnya pada saat saya buka ini. Tadi kan terbalik-balik ya. Tapi saya disuruhnya untuk kali ini aja, bacaan kali ini jangan terbalik-balik Luz. Jangan dibalik-balik Luz. Oke, so tidak akan saya bolak-balik bacaannya. Jadi memang ada pencerahan untuk Virgo. Untuk bacaan kali ini aja ya.
Untuk yang besok-besok ya saya kembali ke saya yang seperti semula. Ini memang spesial, spesial pakai telur, itu nasi goreng. Anyway, ada Knight of Wand. Knight of Wand ini bicara tentang perjuangan yang udah lama kalian perjuangkan. So minggu depan ya balik lagi berjuang tuh kan, Ghostbump lagi, kembali lagi berjuang seperti yang tadi dibilang. Iya, ada beberapa kesempatan akhirnya nggak didapatkan kan oleh Virgo, terbalik-balik, tapi masih ada dua nih, so perjuangkan lagi ya, nggak habis sama sekali loh, masih ada berkat loh, so perjuangkan lagi. Oke, that's good. The Strength tentu saja harus kuat ya Virgo. Ini kartunya Leo, tapi untuk Virgo yang punya Leo di dalam uh, chart hidupnya, birth chart saya ada Leo-nya kebetulan di Venus saya, so ini relate juga untuk kalian yang punya api di kehidupannya, energi api, mungkin Leo, tapi bisa juga yang lain, Aries, Sagittarius. Ini mungkin relate dengan kalian ya. Jadi yang dibutuhin memang ketegaran, bukan cuma kekuatan ya, tapi ketegaran hati untuk tadi fokus memenangkan peperangan dengan diri sendiri ya. Overthinking tadi termasuk ya dalam segala hal. Ya apapun perjuangan kalian saya nggak tahu, tapi please punya ketegaran, punya keberanian untuk ngadepin itu dan memenangkan pertempuran kita masing-masing sendiri-sendiri, dalam tanda kutip ya, pertempurannya bukan beneran tonjok-tonjokan, enggak, tapi pertempuran melawan diri sendiri, segala sesuatu yang negatif yang ngeblok diri sendiri, overthinking yang nggak perlu, apalagi segala macam lah. Mungkin secara emosional memang mengaduk-ngaduk si hatinya si Virgo karena banyak hal yang nggak kesampaian atau belum dapat, harusnya udah dapat jadi nggak dapat, harusnya udah dapat tapi harusnya udah selesai tapi nggak selesai. Ada penundaan gitu, itu yang mesti dimenangkan dengan the strength, kekuatan hati tentu saja. Jadi jangan lupa kalian ada the Hermit loh minggu depan ya. So waktunya Virgo tentu saja, obviously. Oke, ada Queen of Cups. Masih ada cinta yang besar, masih ada care yang besar dari orang-orang yang memang dekat dengan kalian dan memang benar-benar juga care, juga support kalian gitu. Queen it's all about support ya, karena King itu kan pemimpinnya, biasanya Queen itu kayak supporter gitu, yang membantu gitu. Dan Queen of Cups bicara tentang care, cinta, perhatian. Okay? So you have a lot. Banyak orang yang bisa membantu kalian dan bisa mungkin kalau saya selalu bilang pupuk, pupuk tuh sudahlah gitu ya, yang kayak gitu di kehidupan kalian, baik secara nyata beneran pupuk atau secara support, terkoneksi secara batin, misalnya ngedoain, kemudian berharap yang baik-baik gitu kepada kalian gitu. Saya selalu support kalian tentu saja sebagai orang-orang yang memang perlu disupport dalam hal mungkin didoakan atau dijawab WhatsApp-nya apapun pertanyaan kalian gitu. Kemarin ada kalau nggak salah Virgo ya, Virgo juga WhatsApp dan bertanya sesuatu karena dia udah pernah dulu personal reading udah lama banget, tapi terus ngajak komunikasi dengan dengan satu masalahnya dan ya saya kasih tanggapan gitu. Itu bentuk support saya juga sih sebenarnya. Cuma memang kalian harus tahu kadang-kadang mungkin jawaban saya tidak sesuai dengan yang kalian inginkan, karena ya saya jawab sejujur-jujurnya. Saya jawab seperti yang harus saya jawab. Kalau itu tidak sesuai dengan kalian ya memang tidak setiap apa yang kita inginkan kita dapatkan ya kan. Oke, so ya masih banyak cinta untuk kalian, masih banyak support untuk kalian para Virgo. Oke, amin aja. Oke, lanjut pakai kartu apa lagi? Wheel of the Year mau? Oke, udah ada di sana Wheel of the Year-nya. Wheel of the Year ya.
dikit aja, dikit dikit dikit, lompat 2, nggak terbalik juga. Oke, fine, nggak terbalik juga. Saya hari ini nggak boleh terbalik, kenapa? Ya udah, tuh 3 aja ya, 3 aja. Tadi kan dibuka dengan 3 kartu, terus 7 kartu, sekarang 3 kartu lagi. Oke, fine. Nah, The Chariot, perjuangan lagi. Oke, so minggu depan berjuang lagi ya, berjuang untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan. The Judgment, oke, tentu saja pencerahan ada untuk kalian, dan it's seadil-adilnya. Saya selalu bilang semesta itu adil, sangat adil, apapun itu sangat adil. Kalau kalian ngerasa nggak adil nih hidup, salah. Hidup tuh selalu adil, seadil-adilnya itu gitu. Kalau kalian percaya itu, jadi apapun yang kalian dapatkan nggak kalian protes gitu, nggak protes sama semesta, nggak protes sama pencipta gitu. Ya udah, dijalanin aja, dapetin aja gitu. Kemudian ada Ten of Pentacles, ya, keuangan juga hopefully minggu depan membaik. Saya ketawa sih. Ya udahlah ya. Karena beberapa Virgo juga 11-12 sama saya ya. Karir, keuangan, dan bisnisnya morat-marit. Oke, so yang 3 yang belakangan ini saya consider sebagai, saya pertimbangkan sebagai tentang karir, keuangan, dan bisnis. Kalau perkara yang kalian hadapi bukan tentang itu, ya udah, berarti yang ini bukan buat kalian ya. Tapi untuk kalian Virgo yang sedang berjuang untuk ini, karir, keuangan, dan bisnis, dan ini buat kalian minggu depan, ya ada The Judgment, ada sesuatu yang memang buat kalian ya, see this one, dan banyak pentacles-nya, dan perjuangan yang sukses ya dengan adanya The Chariot. Oke. Sorry, maaf. Oke, fine. Terus apa lagi? Oke, apa yang harus di healing selain overthinking? Kita lihat apa yang harus di healing selain overthinking. Oh, how teachable are you? Belajar dari pengalaman, belajar dari apa yang pernah kalian hadapi, kalian alami, belajar dari itu, belajar dari kesalahan. Kalau dulu kalian begini, ya jangan begini lagi gitu. Kalau dulu kalian begitu, ya jangan begitu lagi gitu ya. Jadi memang diharapkan Virgo belajar dari pengalamannya. Itu yang harus healing dari diri kalian. Jangan berkeras hati. Ya bukan Virgo aja sih, banyak orang kayak sok tahu, maunya sendiri, nggak mau dengerin kata orang, dan merasa paling benar sendiri. Ya susah kalau seperti itu gitu. Jadinya ya terus buat apa dengerin bacaan tarot kalau gitu. Enggak sih, enggak. Saya tidak menggurui, saya tidak mengajari kalian atau berusaha merubah pikiran kalian. Enggak, bukan itu tujuan saya bikin bacaan tarot di YouTube. Tujuan saya cuma nyampein pesen loh. Kalian pengen tahu pesen dari semesta ini gitu. Kalau kalian mau ambil, syukur, dan akhirnya ternyata baik untuk kehidupan kalian, syukur banget. Saya berdoa untuk itu. Tapi kalau kalian bilang omong kosong, bullshit, nggak apa-apa juga, ya udah nggak usah ditonton, kan segampang itu ya nggak sih. Oke, so apalagi, dari angel ya, kesian angelnya kalau nggak dibaca. Pesennya apa gitu kan, namanya juga malaikat pelindung kan, selalu melindungi. Terus kalau pesennya nggak dibaca, piye. Oke, sudah ada 1, dia lompat sendiri lagi. Oke. Hello from heaven. Archangel Azrael. Hello from heaven. Ini biasanya tentang seseorang yang sudah meninggal, tapi orang itu mungkin dekat di hati kalian gitu selama hidupnya gitu. Jadi saya teringat tanggal 20 kemarin ya, berapa hari yang lalu kan tanggal 20 ya, ini tanggal berapa nih? Lupa saya. Oke, so waktu tanggal 20 tuh emosi saya tuh parah banget. Saya bahkan nangis dari pagi sampai pokoknya saya nangis aja tuh. Saya nangis terus gitu. Terus saya bingung kenapa hari ini saya mellow banget sih, kayaknya semua masalah bikin saya nangis gitu kan, padahal kan biasanya saya cuek aja gitu kan. Pas saya buka Facebook, dan Facebook ngingetin saya itu adalah hari lahir almarhum bapak saya. So 20 Juli adalah
tanggal lahir bapak saya ya, bapak saya seorang Cancer. Tuh. Virgo tiba-tiba mati. Lagi sedih-sedih ngomongin almarhum bapak saya tiba-tiba mati. Udah, oke. So, ini pesannya ya, katanya orang yang kalian cintai dan sudah meninggal itu em, baik-baik aja, kemudian let go of worry and feel their loving blessing. Nggak usah terlalu worry dengan hidupmu, Virgo. Siapapun orang terdekat kalian yang pernah eh, hadir dalam hidup kalian tapi sekarang sudah nggak ada, oke, dia masih memperhatikan kalian dan masih sayang sama kalian gitu. Walaupun saya tahu beberapa dari kalian menurut agama dan kepercayaan kalau udah meninggal udah putus hubungan kayak gitu. Cuma kalau menurut tarot, spiritnya itu sebenarnya selalu berada di hati kita gitu. Selalu ada koneksi, tetap terkoneksi karena secara spirit aja gitu kan. Walaupun fisiknya udah nggak ada gitu. Sorry Virgo, saya terbawa emosi karena ya bagaimanapun nama channel saya kan Lucia Sutrisno. Nah, Sutrisno itu nama bapak saya, bukan yang jenderal itu, bukan ya. Emang nama Sutrisno cuma satu. Ya, so bapak saya itu pensiunan ini apa guru guru dan ini apa dulu wakil kepala sekolah, guru bahasa Inggris, matematika, guru apa lagi, guru gambar juga. Ya beliau memang sangat berarti dalam hidup saya, makanya saya gunakan nama dia. Jadi itu bukan nama suami ya, itu nama almarhum bapak saya Sutrisno itu. So ya beberapa hari yang lalu saya memang kepikiran bukan nggak kepikiran sih, tadinya saya cuma melo aja, terus tiba-tiba saya ngeh bahwa hari itu adalah sebenarnya ulang tahun almarhum bapak saya gitu. So secara spirit memang beliau masih sangat berbekas gitu. Oke, never mind. So itu pesannya dari si Archangelnya bahwa ya udahlah ya, yang udah tiada ya sudah, tapi kita yang masih hidup ini tinggal ngejalanin aja sebagaimana harus dijalani gitu ya Virgo ya. Jadi melo lagi nih. Oke, so sekian aja bacaannya Virgo. Terima kasih ya udah selalu support, dan saya luar biasa rasanya disupport sama Virgo yang juga luar biasa. Udah, don't worry lah apa kata orang, bodo amat apa kata orang tentang Virgo, tapi yang jelas kita harus tetap kuat ya. At least kita bisa memenangkan peperangan dengan diri sendiri. Oke, sekian aja, kita ketemu lagi aja saat saya nanti bikin lagi bacaannya. Saya nggak tahu, nggak mungkin besok ya karena besok Sabat, jadi nggak bikin bacaan. Sedangkan mungkin minggu depan, tapi saya tidak tahu apakah saya bikin atau tidak karena saya melakukan perjalanan. Oke, demikian aja. Terima kasih sekali lagi. Selalu bahagia ya, selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan. Saya doakan. Salam light, angel, and love. Bye. Love you all.